Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang memori virtual dan sistem paging. Jadi untuk hari ini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang konsep dan juga penggunaan baik tentang memori virtual maupun sistem paging. Secara khususnya nanti saya akan coba menjelaskan tentang algoritma pergantian page, yaitu FIFO, optimal, dan LRU. Nah, bicara tentang memori atau manajemen memori, kita tahu untuk semua proses yang akan dieksekusi nantinya akan diantrikan ke dalam memori. Seringkali pada saat proses itu diantrikan, mereka membawa seluruh resource atau sumber daya yang akan digunakan untuk proses eksekusi. Namun pada kenyataannya tidak semua bagian dari program tersebut yang akan diproses. Ada pernyataan-pernyataan yang hanya dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Ada juga fungsi yang jarang digunakan sebenarnya. Kemudian pengalokasian memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menjadi masalah dalam manajemen memori. Apabila memorinya besar, sebenarnya ini nggak jadi masalah. Namun, seringkali kalau memorinya terbatas, ini jelas akan menurunkan optimalisasi dari utilitas memori fisik. Berdasarkan permasalahan tersebut, ada sebuah gagasan untuk menggunakan yang namanya memori virtual, di mana dengan cara ini mampu mengalamati ruang memori melebihi kapasitas memori fisik tersebut. Jadi teknik ini memungkinkan untuk menempatkan keseluruhan program di disk sekundernya. Kemudian nantinya akan dibawa ke dalam halaman-halaman memori fisik apabila nanti digunakan maupun diperlukan untuk proses eksekusi. Hal ini jelas memungkinkan untuk mengefisienkan penggunaan memori fisik dengan memanfaatkan disk sekunder atau memori sekunder yang dimiliki. Memori virtual dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya adalah penggunaan sistem paging yang setelah ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada juga segmentasi dan juga kombinasi dari paging dan segmentasi tersebut. Bicara mengenai konsep dari sistem paging di sini, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami page out, disimpan ke dalam disk atau di swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif lainnya. Maksudnya di sini kalau kita bicara lebih rinci, ini adalah komunikasi manajemen memori antara memori fisik maupun memori disk, maksudnya antara primer dan sekundernya. Nah, primer digunakan untuk eksekusinya, sedangkan sekunder digunakan untuk menyimpan berkas-berkas atau mungkin file-file proses yang belum digunakan. Sehingga apabila misalkan dalam keadaan tertentu halaman di primer sedang kosong, kemudian proses memerlukan suatu bagian program yang ada di sekundernya, maka akan terjadi swapping atau perpindahan dari program yang ada di sekunder masuk ke dalam primer. Nah, kalau misalkan terdapat proses masuk dari sekunder ke primer, namun keadaan primer sedang penuh, maka salah satu ruang atau halaman di dalam memori primer harus dikosongkan atau dihapuskan agar proses yang lain bisa masuk. Untuk itulah penjelasan di bagian pertama tadi dijelaskan adanya proses yang namanya page out, di mana proses atau halaman tersebut dikosongkan untuk digunakan oleh proses lain. Ketika sebuah item mengalami sebuah paging, maka item tersebut akan menempati ruang virtual yang dapat diakses dengan alamat virtual, dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Dalam satu konsep pemetaan memori virtual terdapat kondisi yang namanya valid dan invalid. Hal ini menandakan ada tidaknya halaman yang kita butuhkan di dalam memori utama atau tidak.
Jadi kalau misalkan di dalam memori utama tidak ada halaman yang kita inginkan, mau tidak mau kita harus swapping dari memori sekunder untuk dipindahkan ke memori utama. Nah, ada kondisi juga nanti yang dikenal sebagai yang namanya page fault. Page fault di sini maksudnya adalah interupsi yang terjadi ketika halaman yang diminta atau dibutuhkan oleh suatu proses tidak berada di memori utama. Page fault ini dapat dideteksi dengan kondisi valid dan invalid sebelumnya kita sudah jelaskan. Jadi kalau misalkan suatu proses mencoba akses ke satu halaman dengan bit yang tidak valid, maka page fault akan terjadi. Dalam konsep memori virtual terjadi pertukaran antara kondisi halaman baik di memori utama maupun memori sekundernya. Untuk itu diperlukan sebuah algoritma pergantian page yang bisa mengoptimalkan operasi tersebut sehingga terjadi pertukaran yang efisien dan juga tepat. Dalam penjelasan ini nanti kita coba akan jelaskan ada 3 algoritma yang sering digunakan untuk pergantian page, yaitu FIFO, kemudian app optimal, kemudian ada juga LRU atau least recently used. Nah, mungkin untuk penjelasan pertama tentang FIFO sudah banyak yang mengetahui tentang konsepnya sendiri, yaitu first in first out. Makin lama umur sebuah proses itu mengantri, maka akan semakin awal dikeluarkan. Oke, baik, kita coba jelaskan dengan menggunakan sebuah studi kasus. Di sini apabila diketahui sebuah kasus di mana terdiri dari 3 buah frame untuk memori kerjanya atau memori utamanya, kemudian ada string masuk ke dalam page-nya yaitu 7, 0 dan seterusnya, itu ada 20 string. Kemudian berapa banyak page fault yang akan terjadi apabila kita menggunakan FIFO, LRU, dan optimal. Oke, pertama-tama kita akan coba mempersiapkan tabel seperti berikut yang terdiri dari bagian untuk stringnya yang diambilkan dari soal, kemudian ada 3 frame yang digunakan, maka kita akan buat 3 baris seperti yang ada pada tabel. Kemudian nanti di bawahnya akan kita tulisi atau kita tandai tentang bagian mana yang terjadi fault di sini. Oke, mungkin ini penjelasan untuk part 1 terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lanjutkan untuk part berikutnya mengenai penjelasan algoritma pergantian page. Sekian dulu, terima kasih.